menggelar takbir bersama lebih pahala daripada berdiri. Segera itu barangkali Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wa zajundahu wa hazamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
ولو كره المشركون ولو كره المنافقون الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل جنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله داعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan berbagai nikmat dan anugerah yang kita tidak bisa menilai dan menghitungnya, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ungkapan ini semoga kita akan senantiasa menjadi golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan nikmat yang diberikan kepada kita akan senantiasa ditanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga marilah kita sampaikan kepada manusia paling mulia yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan berselawat kepadanya. Semoga kita termasuk golongannya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini sejak fajar menyingsing di ufuk barat, pertanda Ramadan telah berakhir. Jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia melepas Ramadan dengan tangis dan rasa duka akan berkenan rasa duka ditinggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, terselip dalam doa semoga Allah akan berkenan mempertemukan bulan yang penuh berkah ini di tahun yang akan datang. Di lubuk hati yang paling dalam terlintas kekhawatiran jangan sampai Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penuh harap berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal ibadah Ramadan dan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa sebagai perwujudan pengakuan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain Allah semuanya kecil. Maka lantunan kalimat takbir, tahmid dan tahlil membahana di jagat raya turut mengantarkan kepergian bulan yang penuh berkah ini dan menyambut hari kemenangan, yaitu Yaumul Idul Fitri. Saat ini kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara setelah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan berupa puasa selama 1 bulan penuh. Sampailah kita pada hari yang fitri, di mana kita bisa menunaikan sholat bersama keluarga tercinta. Pada hari ini kita dapat menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan, di mana rasa bahagia menyelimuti dan menyertai setiap kaum muslimin dalam menuju ke tempat sholat Idul Fitri. Mereka berjalan beriringan antara ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lainnya. Sepanjang jalan melantunkan kalimat-kalimat thayyibah dengan penuh kebahagiaan. Namun di tempat terpisah kita dapat menyaksikan adanya sebahagian anak yang hanya duduk sendirian tanpa ditemani oleh seorang ayah ataupun seorang ibu. Meski dalam hati merasakan kebahagiaan di hari yang fitri ini, namun jauh di lubuk hati yang paling dalam sangat merindukan belayan dan kasih sayang seorang ayah
dan seorang ibu yang sangat dicintai dan telah tiada. Akan tetapi sebagai seorang yang beriman, menyadari bahwa semua itu adalah telah menjadi ketentuan Allah, mereka benar-benar menyadari bahwa hari ini adalah hari kemenangan setiap insan yang beriman, karena telah melewati perjuangan menahan diri dari haus dan dahaga, dan juga menahan diri dari hal-hal yang menjerumuskan diri ke lembah maksiat dan dosa. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang beriman dan bertakwa, serta tergolong orang-orang yang diampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan penegasan Nabi Muhammad SAW. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosanya yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pada suasana Ramadan Idul Fitri 1443 Hijriah kali ini, sudah seharusnya kita menata kembali kehidupan kita menuju arah masa yang lebih baik. Ibarat lembaran kertas putih yang masih kosong dan belum tertulis apapun, begitulah kondisi kita setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bersih dari dosa. Kita harus menjaga agar kertas putih ini tidak tercoret dan ternodai dengan dosa dan hal-hal negatif. Kita perlu menyadari bahwa perbuatan dosa bukan hanya terjadi dari faktor hablum minallah atau hubungan vertikal kepada Allah, namun dosa juga ada yang terkait dengan hablum minan nas atau hubungan dengan sesama manusia. Setelah kita memperbaiki hubungan dengan Allah di bulan suci Ramadan ini, sudah saatnya kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia di momentum Hari Raya Idul Fitri ini dengan saling memaafkan, berjabat tangan, dan berkomitmen untuk terus menjaga keharmonisan dalam bergaul dengan akhlak yang baik. Nabi menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang bisa dilihat dari akhlaknya, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Pergeseran perilaku masyarakat yang cenderung mengarah kepada sikap menggampangkan dan menyepelekan semua hal akibat dari media sosial menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak saat ini orang yang bermedia sosial tidak mengedepankan akhlakul karimah. Jari jemari di dalam status dan komentar di media sosial malah terkadang lebih tajam daripada mulut tatkala berbicara. Di media sosial ujaran kebencian, fitnah, ghibah, namimah, dan mengkonsumsi informasi hoax menjadi hal yang lumrah. Menyikapi kondisi inilah Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan Fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalat melalui media sosial. Dalam fatwa tersebut tercantum beberapa hal yang diharamkan bagi umat Islam dalam penggunaan media sosial. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan melakukan ghibah atau membicarakan keburukan atau aib orang lain, fitnah, namimah atau adu domba, dan penyebaran permusuhan. Panduan ini bisa dijadikan pegangan kita selaku umat Islam agar bagaimana bersikap khususnya terhadap hoax yang saat ini sudah sangat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rasulullah pun sebenarnya telah mengajarkan bagaimana menyikapi sebuah berita diantaranya dengan bertabayun atau klarifikasi melalui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman biajahalatin fakushu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah, telitilah dulu agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tabayun dan selalu menimbang manfaat dan mudaratnya dalam bermedia sosial harus menjadi prinsip kita. Perilaku negatif dan tidak bijak dalam bermedia sosial memiliki konsekuensi hilangnya pahala saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan kemarin. Jika kita tidak mengontrol diri di media sosial, bisa jadi bukan pahala dan pengampunan dosa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan hanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja. Seharusnya lah setiap Ramadan diisi dengan ketenangan dan kelembutan hati dalam menghadapi segala hal, bukan malah menebar kebencian, apalagi memprovokasi orang atau kelompok untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Mari kita jadikan Idul Fitri ini menjadi momentum untuk mendekatkan kembali sendi-sendi hablum minan nas dan menjaga perdamaian serta mengokohkan kembali ikatan persaudaraan. Saling melempar isu, sindiran, berburuk sangka dan suuzon kepada orang lain, sikap ini jelas tegas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayyita fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Jangan pula kalian memata-matai dan saling menggunjing. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Pada momentum Idul Fitri ini sudah seharusnya kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan berperilaku ini. Kita juga berharap akan terciptanya pemimpin yang amanah di daerah Kabupaten Konawe ini dalam menata daerah menuju Konawe maju mandiri yang berkelanjutan di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Untuk lebih menguatkan persaudaraan yang dihasilkan dari ibadah puasa dan zakat fitrah ini, mari kita juga perkuat semangat persaudaraan dengan terus melakukan silaturahim, apalagi di hari lebaran ini. Budaya silaturahmi dengan saling maaf-memaafkan harus senantiasa kita pertahankan di zaman modern ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersilaturahmi. Perkembangan teknologi saat ini mampu menjadi solusi dan sarana untuk memperkuat persaudaraan tanpa batas waktu dan tempat. Media internet khususnya media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal positif seperti menjadi ajang silaturahmi, memperkuat persaudaraan, tukar-menukar inspirasi dan informasi dan hal-hal penting serta bermanfaat lainnya. Fenomena yang terjadi malah terbalik 180 derajat, di mana media sosial menjadi ajang perpecahan melalui penyebaran berita hoax, fitnah, caci maki